Kemarin di video review iPhone 14 Pro Max saya sempat bilang kalau iPhone 14 Pro Series bisa memicu user iPhone untuk upgrade besar-besaran. Tapi bagi kalian pengguna 13 Pro Series yang cuma beda satu generasi, apakah perlu untuk upgrade juga? Mari kita bandingkan. Disclaimer ya, yang saya pegang ini iPhone 13 Pro dan 14 Pro Max. Tapi sebetulnya di kedua HP ini antara varian Pro dan Pro Max-nya cuma beda ukuran dan baterainya. Kalau dari desainnya, saya rasa nggak perlu panjang-panjang karena desain keduanya masih identik. Paling beda varian warna doang, sama bump kamera 14 Pro Series lebih tebal. Ini karena sensor kamera 14 Pro Series yang lebih besar. Intinya sih, keduanya masih terlihat dan terasa premium, walaupun di bodi belakangnya ya masih sama persis. Kalau ke bagian depan baru kelihatan bedanya. Ada perubahan sedikit di bagian notch. Di 14 Pro Series sudah pakai Dynamic Island yang lebih modern. Feeling saya ini bisa memicu upgrade user iPhone besar-besaran. Menurut saya sih Dynamic Island walau terlihat lebih modern, tapi sebetulnya dia agak sedikit makan tempat. Karena masih besar dan posisinya lebih turun dikit. Jadi agak sedikit mengganggu. Sedikit doang sih. Untungnya bukan kosmetik doang. Ada gunanya dikit. Kita bisa berinteraksi, jadi multitasking lebih enak dikit dan animasinya bagus. Untuk kualitas layar OLED-nya sih sebetulnya masih sama aja. Dari warna dan sebagainya. Paling 14 Pro Series itu brightness-nya lebih cerah. Mungkin sudah bisa diadu dengan S22 Ultra. Paling 14 Pro Series akhirnya ada fitur Always On Display. Nah, untuk masalah prosesor kan 14 Pro Series pakai chipset baru. Tapi kalau saya adu buka tutup aplikasi dan multitasking, kayaknya hampir nggak ada bedanya sih. Jadi kalau kalian pengen upgrade karena mau performa yang lebih ngebut, saya rasa masih belum cukup kerasa. Buat main game gimana? Saya cobain Apex Legends, settingan grafis sama aja di antara keduanya. Keduanya masih sama-sama smooth. Terus pas main terus-terusan selama sejam, terasa stabil. Walau pas game kedua atau ketiga, keduanya ada throttle atau frame drop juga. Bahkan bisa sampai di bawah 40 fps. Tapi nggak lama stabil lagi. Dan ini masih sama di antara kedua HP ini. Jadi menurut saya masih mirip-mirip performa gamingnya. Yang menurut saya cukup terasa upgrade itu di sektor speakernya. Sebetulnya iPhone 13 Pro itu masih bagus, tapi memang 14 Pro Max itu bagus banget. Pas saya adu dengan beberapa HP lain termasuk 13 Pro, cukup terasa bedanya. Tentu yang paling bikin penasaran adalah kameranya. iPhone 14 Pro Series memakai sensor kamera 48 megapiksel. Ini pertama kalinya Apple pakai sensor yang ada pixel binningnya ya. Tentunya kita penasaran bakal kayak gimana hasilnya kalau dibandingkan dengan 13 Pro. Kalau ngomongin ketajaman dan reproduksi detail sih, kedua HP ini masih sangat mirip, terutama pas kondisi terang. Sebetulnya konfigurasi triple kamera di kedua HP ini tuh sama. Ada ultra wide, wide, dan tele 3 kali zoom. Tapi kalau kita adu di 2 kali zoom, memang kelihatan kalau hasil foto 14 Pro lebih tajam. Sesuai dengan klaim Apple, kalau hasilnya mirip dengan memakai lensa optikal. Dengan memanfaatkan sensor 48 megapiksel dan binningnya. Dan kalau saya perhatikan juga, zoom di atas 5 kali ternyata hasil dari 14 Pro itu terlihat sedikit lebih tajam. Jadi softwarenya juga ada improvement. Untuk warna, kalau foto tanaman masih lumayan mirip. Kalau foto landscape atau gedung, terlihat kalau 14 Pro tone warnanya lebih hangat. Tapi seringkali mirip juga. Tapi ada satu improvement. Kalau di iPhone 13 series itu masih sering ada halo effect di HDR-nya. Kalau di 14 series udah lebih natural. Nah, untuk skin tone manusia baru terasa ada perbedaan. Kalau di iPhone 13 itu warna merahnya cenderung lebih tinggi ya. Kalau di 14 skin tone-nya lebih netral. Efek HDR-nya di wajah juga lebih nggak agresif kalau di 14. Jadi di 13 itu efeknya sedikit berlebihan di wajah manusia. Jadi agak kurang natural. Apalagi pas foto backlight melawan sinar matahari. Tapi pas saya coba di kondisi backlight yang semi outdoor, di 14 Pro malah terlihat ada halo effect di wajah manusia. Ini saya sampai foto beberapa kali untuk memastikan, termasuk ganti posisi dan hasilnya sama aja. Tapi pas ganti posisi bukan backlight, jadi normal lagi. Tapi ini di semi outdoor ya. Kalau di outdoor, foto backlightnya aman. Untuk foto portrait di iPhone 14 Pro kali ini ada pilihan 2 kali zoom. Buat saya yang demen foto portrait sih, seneng banget ada pilihan 2 kali zoom ini. Karena jadi lebih mengakomodir situasi dan kondisi. Lebih bervariatif lah istilahnya. Soalnya kadang 3 kali zoom itu terlalu dekat. Apalagi di ruangan yang sempit. Dan hasil 2 kali zoomnya pun udah mirip pakai lensa optikal. Ini berkat sensor 48 megapikselnya juga ya. Untuk hasil foto low light-nya gimana?
Kalau kamera ultrawide-nya sih terlihat di 14 Pro itu ada improvement yang lumayan signifikan. Sekilas memang mirip, tapi kalau di zoom kelihatan banget kalau 14 Pro lebih tajam. Di 13 Pro detailnya itu soft dan agak noisy. Pas saya pakai night mode-nya pun masih sedikit lebih unggul 14 Pro. Untuk kamera utamanya di 14 Pro terlihat ada improvement juga, walau mungkin nggak terlalu sesignifikan kamera ultrawide-nya. Kalau di zoom terlihat detail dari 14 Pro lebih tajam, termasuk di foto 2 kali dan 3 kali zoomnya. Kalau untuk perekaman videonya, saya nggak terlalu nemu perbedaannya. Paling kadang hasil dari 13 Pro tonnya sedikit lebih kuning. Terus ultrawide-nya kalau di dalam ruangan terlihat hasil dari 14 Pro sedikit lebih bagus. Kalau di 13 Pro lebih noisy sedikit. Kamera utamanya masih mirip banget, termasuk exposure dan efek HDR-nya. Paling untuk stabilisasi, di 14 series itu ada action mode ya. Jadi kalau lagi goyang banget, bakal bisa lebih stabil lagi. Kemarin ini pas di video review ada yang nanya, apakah 14 Pro 128GB bisa rekam 4K? Jawabannya, bisa. Tapi kalau rekam format ProRes, di varian 128GB, baik 13 Pro atau 14 Pro memang mentok di Full HD aja. Ini kayaknya karena masalah storage. Kalau kalian pengguna awam, bukan untuk keperluan video profesional sih, nggak perlu pusingin hal ini. Untuk baterai, kita nggak ngetes, tapi memang iPhone 13 series itu saya bilang udah awet sih. Yang 13 mini aja menurut saya cukup awet buat HP sekecil itu. Nah, harusnya memang 14 series sedikit lebih awet. Singkatnya sih, kalau mau upgrade dari 13 Pro series ke 14 Pro series termasuk worth it ya. Apalagi untuk yang mentingin status sosial. Kalian bakalan dapat itu dari desain Dynamic Island-nya. Untuk sektor lain juga ada peningkatan, seperti pada kamera dan speaker. Tapi, kalau kalian bukan tipe yang harus punya yang baru gitu, saya sarankan bertahan di iPhone 13 Pro series, karena masih memuaskan di berbagai sektor, termasuk kameranya. Bahkan bedanya tipis-tipis doang sama 14 Pro series. Kalau saya bilang sih, mending tunggu iPhone generasi berikutnya, yang selain udah Dynamic Island, katanya bakal ganti port Lightning-nya dengan Type-C. Stop.